Hai teman-teman. Oke, kali ini kembali lagi nih bersama kami dalam podcast Juber Kreasi, Motivation and Inspiration. Udah penasaran belum sama Mbak di samping aku? Penasaran? Kita sapa-sapa dulu. Halo Mbak. Halo. Aku mau tanya-tanya nih, kesibukan Mbak apa aja deh? Kalau saat ini kesibukan aku itu ngerjain skripsi kan. Oh, oke. Mahasiswa semester akhir kan. Oke. Sibuk ngerjain skripsi Mbak ya Mbak. Oke. Aku nih udah bersama Mbak Dwi yang sana. Dia katanya lagi sibuk skripsian. Dan kabarnya gimana Mbak? Aman sejauh ini? Aman. Insyaallah sebentar lagi kita akan sidang. Oh iya. Alhamdulillah semoga lancar ya Mbak. Amin amin. Oke, pada episode kali ini aku akan bahas topik yang sangat-sangat menarik untuk Sobat Juber di rumah, di studio, dan dimanapun, yaitu organisasi dan perempuan, urgensi keterlibatan perempuan dalam politik kampus. Nah Mbak, aku tuh pernah baca nih di salah satu artikel bahwasannya 30% kuota itu tidak tercapai ya Mbak, dan itu penyebabnya itu adalah partai itu sekadar memenuhi kuota 30%, namun calon legislatif perempuan ini tidak benar-benar memperjuangkan keterlibatan mereka. Menurut Mbak itu sebagai perempuan ini gimana Mbak? Oke, untuk 30% kuota itu sebenarnya memang 30% itu belum terpenuhi. Tapi di tahun 2014 itu kan 20,5% kalau nggak salah keterwakilan perempuan. Nah, di tahun 2024 ini ada kenaikan 1, berapa persen, saya lupa. Itu berarti ada kemajuan, ada peningkatan dari perempuan itu sendiri. Itu kenapa dia tidak terpenuhi 30% kuota itu? Benar tadi, karena dari pihak partai itu hanya membutuhkan adalah untuk itu aja kan, kebutuhan kebutuhan administrasi tadi ya Mbak. Administrasi tadi. Nah, dari situ seharusnya partai-partai itu ya bagaimana perempuan ini berkualitas, tidak hanya diwakilkan, namun mereka itu dapat bersaing dengan laki-laki yang lainnya yang juga berkontribusi di sana tadi ya Mbak. Dan mengapa sih Mbak perempuan ini sering dianggap tidak layak itu Mbak menjadi seorang pemimpin? Gitu. Kita ini kan di Indonesia itu penganut patriarki ya. Betul. Patriarki sekali itu. Jadi stigma yang dibangun di masyarakat itu perempuan itu ya kamu ngurus remaja, ngurus rumah, ngurus anak. Jadi memang perempuan udah kebentuk sebagai ya udah kamu di rumah, nggak perlu mengembangkan sayap kamu di luar, karena kamu ya udah cukup mengabdi saja kepada keluarga. Itu sih sebenarnya yang begitu berat bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik sih sebenarnya. Padahal sebenarnya perempuan itu cukup apa ya, kalau dilihat ya Mbak dari organisasi, saya pun Hima Statistik pun memang banyak sekarang pun yang perempuan tuh menjadi CEO dan ketua wanita itu kan membuktikan bahwa sebenarnya perempuan itu cukup mempunyai kekuatan gitu ya Mbak, tapi memang sering dianggap kayak nggak layak jadi seorang pemimpin. Itu agak sebagai perempuan saya itu gak mengecewakan itu. Namun sebagai seorang perempuan juga ya Mbak yang sempat aktif di organisasi ya Mbak di BEM, itu apa sih tantangan terbesar Mbak yang Mbak hadapi? Balik lagi kita ke stigma yang dibangun oleh masyarakat. Jadi tantangannya itu kan kalau kita rapat kita sama-sama tahu kan, sama-sama organisasi itu rapat itu kan waktunya nggak sedikit kan. Ya, biasanya betul. kita mulai di jam berapa tuh? Jam 7 kita baru mulai, 7 malam. Sedangkan jam 10 belum selesai. Tapi itu bagi anak-anak, kalau saya kebetulan ngekos kan, jadi mungkin stigma yang dibangun tuh ya tetangga kos kan, kayak oh kok perempuan baliknya jam segini sih, di atas jam 12. Padahal kan kita berkegiatan yang positif, namun tetap statement itu yang dibangun tetap buruk terhadap perempuan. Itu sih tantangan terberat. Aku juga sering rapat, kemudian mungkin memang rapat membutuhkan waktu yang agak lama juga, memang tidak sebentar ya, bahasan pun memang sangat banyak. Nah di situ pun memang tidak memungkinkan bahwasannya memang banyak akan tanggapan-tanggapan orang-orang yang mungkin yang kurang baik lah terhadap kita, padahal memang sebenarnya kegiatan kita itu bukan yang negatif ya, mungkin karena perempuan itu tidak boleh diizinkan keluar malam tadi, jadi langsung anggapan-anggapan tidak itu timbulan dari mereka ini ya. Oke, juga aku mau tahu nih tanggapan Mbak. Bagaimana sih tanggapan Mbak mengenai kepemimpinan
kepemimpinan perempuan, sedangkan konsepsi patriarki masih sangat kental dalam ruang lingkup organisasi. Itu karena patriarki masih tinggi ya, masih tinggi. Jadi untuk para perempuan kan, kita itu harus mencoba, apapun itu kita coba. Menurut saya ya pribadi, perempuan dan laki-laki itu nggak ada perbedaan yang terlalu bagaimana ya. Jadi tergantung kita perempuannya lagi, kita yang bisa membuktikan kalau ini loh, aku bisa loh di sini, aku bisa loh memimpin, aku bisa loh terbang tinggi, aku bisa loh ikutin kegiatan-kegiatan yang sama seperti laki-laki. Sebenarnya dari perempuannya lagi yang membangun, yang menanamkan dalam dirinya kalau aku itu bisa, apapun itu bisa kalau kita coba dulu. Kalau kita nggak coba kan, kita nggak bakal tahu. Kayak mau nih calon ketum hima misalnya, kan kalau kita nggak coba, nggak tahu kan kita gimana kita bisa atau enggaknya. Untuk perihal itu tercapai atau tidaknya itu kan urusan nanti. Yang penting kita berani mencoba dulu. Ternyata kalau sudah mencoba kan kita tahu begini loh rasanya. Ternyata saya bisa loh berada di titik ini. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah bahwasanya kalau masih ada takut nih untuk jadi ketua atau pemimpin karena seorang perempuan, sebenarnya itu jangan dicontoh ya teman-teman. Kita harus berani mencoba agar mungkin kedepannya siapa tahu perempuan ini juga punya keterlibatan yang sama lah dengan lelaki-lelaki di sana. Oke, jadi tadi udah bahas perempuan, aku masuk mungkin ke kesetaraan gender nih Mbak ya. Kita perlu kesetaraan gender itu ya. Apakah Mbak setuju dengan konsep kesetaraan gender? Sedangkan perempuan tuh sering mengatakan kalimat ladies first, kami kan cewek gitu kan, atau perempuan tuh tidak pernah salah gitu kan. Yang secara tidak langsung hal-hal tersebut itu menggambarkan bahwasan mereka itu jauh dari konsep kesetaraan gender. Menurut Mbak gimana? Kalau konsep kesetaraan gender itu, kalau menurut saya pribadi, saya sangat setuju. Karena mengapa harus adanya kesetaraan gender? Contoh kecilnya saja kayak, perempuan nggak boleh loh gini, perempuan nggak boleh gitu. Kalau perempuan itu nggak layak mimpin. Jadi balik lagi, kita tuh sesama perempuan harus sama-sama mendukung. Jangan, saya ini nggak bisa nih, saya lemah karena saya perempuan, saya nggak mau. Jangan gitu kan. Jadi stigma itu bisa kita potong juga dari masyarakat itu, dari kitanya sendiri. Jadi nanti kalau kita sudah punya anak gitu kan, jadi ya kita mulai didik mereka jangan sampai ada budaya patriarki tadi. Terus juga aku sempat lihat nih video berseliweran di sosial media bahwa cewek tuh nggak boleh kuliah tinggi-tinggi atau sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya juga bakal di rumah gitu Mbak. Kalau menurut Mbak sendiri itu gimana Mbak? Kalau menurut saya itu kan perempuan itu kan rahim peradaban tuh. Iya betul. Jadi menurut saya ya, anak kita nanti tuh layak lahir dari rahim yang cerdas. Oke. Betul. Kenapa? Ya, yang bukannya kita merendahkan yang tidak. Karena mendapatkan ilmu kan bukan di bangku perkuliahan saja. Betul. Banyak hal lain, banyak cara lain untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita sebagai rahim peradaban ini tadi, ya kita sangat layak untuk anak kita nanti mempunyai ibu yang cerdas. Jadi kan kita perempuan sebagai madrasah pertama kan. Jadi bagian anak kita nanti. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau kita itu perempuan itu yang cerdas. Karena apa? Nanti kan rahim peradaban tadi bakal mencetak-cetak anak-anak yang cerdas. Ya, menimbulkan bibit-bibit baru unggul yang cerdas. Oke, lanjut nih Mbak, aku mau tanya lagi. Banyak tanya nih aku kali ini ya Mbak ya. Boleh deh. Mumpung lagi bersama dengan Mbak, jadi aku mau banyak tanya. Jadi di sini ada bagaimana pendapat Mbak tentang perempuan yang mencitrakan atau dicitrakan sebagai sosok yang lemah dan baperan. Itu kan sering banget nih kalau kita mungkin sama pasangan, kamu baperan itu aja baperan gitu kan. Itu gimana sih Mbak? Sebenarnya kalau tentang setara gender, sebenarnya kalau saya pribadi hal-hal itu nggak bisa dikatakan setara karena perempuan sendiri itu kan kita menstruasi tuh. Betul. Kalau kita menstruasi kan itu kan memang dari secara psikologis, secara medisnya juga memang perempuan ada di fase yang kalau menstruasi gitu kan. Jadi perempuan itu ngerasa moodnya nggak bagus karena memang dari secara psikologisnya memang begitu, jadi tidak bisa dipungkiri kan itu secara ilmiahnya juga ada itu kan. Jadi nggak setuju sih kalau itu disamakan sama kesetaraan gender. Ya sih, aku pun kadang kalau memasuki pra-pra menstruasi itu moodnya kurang stabil, kemudian rasaannya tuh ya sakit perut segala macam.
Karena laki-laki tidak merasakan itu, karena hanya dirasakan oleh perempuan. Iya, betul. Jadi mereka nggak tahu ya Mbak ya, perasaan rasa kita saat. Jadi seorang perempuan sangat wajar ketika kita merasa hal tersebut, karena secara psikologis pun ada itu, bisa datanya ada, bisa cukup dijawab, menjelaskan ya Mbak. Terus ada isu terkini nih Mbak, seringkali dalam kasus pelecehan seksual itu kan, dalam konteks perempuan menjadi korban ya, perempuan ini sering disalahkan mulai dari busana, kemudian pergaulannya, dan bahkan perempuan ini yang lain tuh juga ikut menyalahkan korban tadi Mbak, itu yang agak ironisnya sekali ya. Dan sedangkan ada statement bahwa woman itu support woman. Nah, tapi mereka tuh daripada membela korban, mereka malah mencaci-caci korban itu Mbak, bukan malah bertolak belakang lah dengan statement woman support woman tadi. Dan menurut Mbak itu gimana Mbak? Kalau support woman ya, dan kasus pelecehan seksual itu dari sebenarnya nggak bisa disalahin dari salah satunya ya, karena dari perempuannya juga. Pertama ya, kita sebagai perempuan harus menjaga sikap, pakaian kan. Dan untuk laki-lakinya juga nih sebenarnya, terkadang pun banyak loh di luar sana kasus-kasus yang mereka pakai pakaian yang maaf ya tertutup, panjang kan, tapi masih menjadi korban pelecehan seksual. Berarti kan memang ini sebenarnya jadi tugas kita semua ya, untuk perempuan juga. Kalau misalnya ada korban pelecehan seksual, kita jangan langsung mengejudge, karena kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, apa yang beliau rasakan pada saat kejadian, kan kita nggak tahu tuh alasannya apa segala macam kan. Jadi kita yang sebagai perempuan ini, itu tadi woman support woman, jadi kita harus, walaupun dia korban, kita nggak boleh kayak mengucilkan atau menjauhkan. Bahkan kita itu harusnya menjadi wadah untuk mereka bercerita, karena kebanyakan sekarang itu perempuan-perempuan memilih diam, padahal mereka menjadi korban pelecehan seksual itu banyak ya. Ya betul. Apalagi contohnya itu yang misalnya pacaran gitu kan, yang selalu ditindas oleh pacarnya, itu kan termasuk salah satu ini ya, pelecehan ya, pelecehan secara non verbal misalnya perkataan. Tapi itu tadi, perempuan merasa tidak punya wadah. Karena takut, kalau aku cerita nih cuman udah bakal gitu kan, dikucilkan nih kalau aku cerita. Jadi dia lebih baik memendam, dan akhirnya itu bakal berdampak besar bagi dia. Itu tadi pesannya teman-teman. Jadi kita sesama perempuan itu harus saling mensupport. Jadi jangan mengjudge kalau nggak tahu apa yang terjadi. Aku juga sepakat sih sama yang Mbak bilang, bahwa sebenarnya dalam sebuah kasus pelecehan seksual tuh busana tuh bahkan bukan jadi penyebab. Kadang ada yang kan bajunya tuh mungkin agak tertutup, tapi bahkan mungkin masih tidak menutup mungkin bakal terjadi pelecehan seksual. Dan juga nih aku himbau juga buat teman-teman perempuan lainnya, kita mungkin saat terjadi kasus pelecehan seksual, kita jangan terfokus bahwa si cewek ataupun penyebabnya itu ya Mbak, tapi kita fokus ke apa yang dirasakan si cewek tadi gitu. Nah kan ya, mensupport lah sebagai sesama perempuan, karena kalau enggak sesama kita perempuan, siapa lagi kan yang mengerti, yang tahu sesama perempuan. Dan dampaknya pun cukup besar ya Mbak kalau kita biarkan aja itu. Terus seringkali juga dalam banyak hal ya Mbak yang tidak bisa perempuan lakukan itu dengan alasan dia seorang perempuan, seperti pulang malam, kemudian tampil apa adanya dan lain-lain. Nah, sedangkan itu merupakan stigma yang mengakar dalam masyarakat. Itu stigma tadi tuh menurut Mbak gimana sih Mbak? Itu sebenarnya stigma itu tuh sebenarnya untuk merubahnya itu sangat amat susah. Betul. Karena itu sudah mendarah daging, terutama di kita di Indonesia. Jadi ya kalau orang-orang, apalagi orang tua kita kan, udah mengakar, itu betul tadi katanya mengakar. Jadi kalau menurut saya pribadi, dari kita sekarang nih, kita kan bakal menjadi seorang ibu, bakal berumah tangga nantinya. Jadi dari kitanya yang dimulai, kayak berarti nanti aku mendidik anak aku gini loh, gak harus misalnya mainan aja contohnya. Kalau anak laki-laki mainnya bola ya, kalau anak perempuan mainnya robot, kan nggak gitu. Kan mainan nggak punya jenis kelamin tuh. Jadi mainan apapun bisa dimainkan oleh siapapun. Jadi hal-hal itu yang harus kita terapkan supaya ini budaya patriarki ini nggak terus-menerus selalu ada kan. Kalau misalnya kita mendidiknya nanti dari sana kan, dari hal kecil aja. Kalau kita mau ngubah langsung itu nggak bisa ya, karena ini sudah mengakar dan mendarah daging di Indonesia. Jadi mulai dari kitanya sendiri, kayak Mbak kan, terus aku nih kalau aku udah berkeluarga, nanti berarti cara aku menerapkan
pendidikan ke anak aku gitu, cara aku ngedidik anak aku nanti gitu. Berarti nggak apa-apa nih perempuan bisa bebas berekspresi, nggak harus laki-laki, dan laki-laki pun harus ya bebas, dia mau nangis, laki-laki juga manusia loh. Betul. Karena kan banyak yang bilang kadang, ih kok laki-laki kok nangis sih, kok ini sih lemah. Enggak loh sebenarnya, karena mereka juga punya perasaan, jadi mereka juga wajar dan masih punya hak juga untuk nangis kan. Ya, berarti kesetaraan gender itu tidak fokus ke perempuan aja, namun diam-diam laki-laki juga kita harus kesetaraan gender. Dan harapan Mbak, ini terakhir deh pertanyaannya, kapok aku. Nih sebagai perempuan ini, harapan Mbak mengenai kasus-kasus, kemudian lebih lanjut lagi tentang patriarki tadi itu apa Mbak? Ya harapan ya ke depannya itu tadi perempuan sesama perempuan saling mendukung satu sama lain, kayak semoga ya ke depannya itu perempuan-perempuan di luar sana itu berani untuk mencoba hal baru itu, kita berani kan. Coba aja. Saya kan kalau dari pengalaman saya dulunya saya berani nggak nih coba saya jadi ini nih kepala dinas kan. Tapi masih kalau di lingkup FISIP ya, pengetahuan saya itu belum ada kalau untuk skala gubernur. Kalau mungkin kepala dinas mungkin ada kan, atau wakil-wakil sekretaris itu kan, itu ada kan. Tapi kalau untuk di gubernurnya itu belum ada. Jadi saya harap tuh semoga kedepannya nih gubernur FISIP nih cewek nih. Bisa kan. Oke, itu tadi bincang-bincang seru aku sama Mbak Dwi. Ini Sun kita harus agendakan lagi ya Mbak, karena bahasan ini panjang ya. Dan seru banget gitu kan. Aku rasa waktu segini pun gak cukup kita bahas nih Mbak, ini saking serunya. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak kepada Mbak Dwi yang sana yang telah berbagi cerita menarik dan menginspirasi kita semua pada episode kali ini. Dan semoga cerita-cerita dan tips-tips yang Mbak sampaikan tadi nih kita harus mencoba sebagai perempuan itu dapat kita implementasikan, dapat teman-teman di rumah implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa juga kita semua untuk terus belajar, menggali informasi dan tunjukkan bahwa kita perempuan itu mampu dan bisa ya Mbak menjalani cobaan dalam hidup ini. Jadi curhat aku nih ceritanya. Oke, bagi teman-teman yang mengetahui lebih banyak topik menarik lainnya atau memiliki pertanyaan seputar dunia organisasi dan perempuan, silakan kirim pertanyaan kalian di kolom komentar. Kami sangat senang dan menerima masukan dari pertanyaan teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar setia podcast Juber Kreasi. Kami akan kembali dengan topik-topik yang sangat menarik, sangat seru, dan narasumber-narasumber inspiratif lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye guys. Terima kasih.